wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marnila Harahap, NIM 642023-031. Di sini saya akan mengerjakan pekerjaan yang dikasih oleh Ibu Dila yang mata kuliah ekonomi meter, yang yaitu menjelaskan materi kelima dengan judul fungsi dan peran Lembaga Keuangan Syariah bukan bank atau yang disebut dengan LKSBB dalam ekonomi meter. Sebelum saya menjelaskan apa itu fungsi dan perannya, ada kala baiknya kita sama-sama mengucapkan bismillah untuk mengawali perkuliahan pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu definisi Lembaga Keuangan Syariah bukan bank atau LKSBB, yaitu apa sih pengertian dari LKSBB? Kalian tahu nggak apa itu artinya LKSBB? LKSBB adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, tetapi tidak menghimpun dana dalam bentuk giro atau tabungan seperti bank syariah. Berarti di LKSBB dengan bank syariah itu berbeda dalam artian yaitu kalau LKSBB merupakan prinsip syariah Islam yang tidak menghimpun dana. Kalau seperti bank syariah berarti menghimpun dana dari pengertiannya. Dan juga LKSBB tidak menghimpun dana seperti tabungan dan deposito, melainkan berfokus pada pembiayaan, investasi, asuransi, pengadaian maupun pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan tawaf atau ziswaf. Fungsi utamanya yaitu adalah menyalurkan dana, mengelola aset, memberikan pembiayaan, serta mengatur kegiatan keuangan umat secara halal dan adil. Berarti LKSBB ini berfungsi mengatur keuangan dengan cara yang halal dan tidak lebih ke tidak menghimpun untuk berbunga-bunga kayak itu mungkin ya. LKSBB menjadi pelengkap sistem keuangan syariah dalam menopang stabilitas ekonomi moneter yang bebas dari riba. Nah, baru saya omongin tadi, berarti LKSBB itu merupakan tidak yang penyimpanan yang tidak ada riba. Berarti bunganya nggak ada kayak itu. Nah, kayak kalau menabung di LKSBB berarti bunganya nggak ada. Bebas riba, gohar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi. Dan materi yang kedua yaitu landasan hukum dan prinsip syariah. LKSBB beroperasi berdasarkan hukum Islam dan peraturan nasional, diantaranya Al-Quran dan Hadis, Fatwa DSM MUI, dan 3 peraturan OJK dan Bank Indonesia. Berarti LKSBB masih diatur oleh OJK dan Bank Indonesia. Ayat Al-Quran sebagai landasan LKSBB yaitu yang pertama ada larangan riba dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berarti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang dimaksudnya adalah menjadi dasar hukum bagi LKSBB untuk menghindari praktik bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil dan akad jual beli. Yang kedua yaitu keadilan dan muamalah. Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berarti wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dalam jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka dan sama suka di antara kamu, yang menjelaskan bahwa prinsip keadilan dan ridho Allah menjadi fondasi transaksi dalam LKSBB. Yang ketiga yaitu tolong menolong dalam kebaikan yang ada di Quran surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam atau mengejarkan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. LKSBB juga mendorong kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan dan berdasarkan etika Islam. Dan yang keempat yaitu pentingnya amanah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27.
Yang berarti, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul atau Muhammad, dan atau juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui dan surat ini menjadi dasar etika pengelolaan dalam masyarakat oleh LKSBB. Dan hadapun hadis pendukung yang pertama yaitu larang riba. Rasulullah bersabda pada hadis riwayat Muslim, yaitu Rasulullah melaknat orang yang memakan riba atau memberi riba, penulisnya atau dua sanksinya, yaitu LKSBB menjadi alternatif lembaga yang bebas riba dan sesuai syariat. Yang kedua yaitu kewajiban menunaikan amanah, yaitu hadisnya dari riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Prinsip yaitu hadis itu menjelaskan bahwa prinsip amanah menjadi nilai utama dalam lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga yaitu anjuran tolong-menolong dalam keadilan yang ada di hadis riwayat Muslim, yaitu perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan contoh LKSBB. Yang pertama ada Baitul Mal wat Tanwil atau BMT. Yang kedua, lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS. Yang ketiga, pengadaian syariah. Yang keempat, asuransi syariah, takaful. Yang kelima, pasar modal syariah. Yang keenam, lembaga pembiayaan syariah. Yang ketujuh, dana pensiun syariah. Yang kedelapan, koperasi syariah. Dan saya akan menjelaskan bagian dari contoh LKSBB, yaitu yang pertama tadi Baitul Mal wat Tamli atau BMT. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi ganda sebagai Baitul Mal atau pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, dan Baitul Tanwil atau pengelolaan dana komersial dengan prinsip syariah. Dan BMT juga membantu masyarakat kecil dengan menyediakan pembiayaan usaha tanpa riba dan menyalurkan dana soal untuk pemberdayaan umat. Contoh dari BMT yaitu memberikan pembiayaan muhadharabah kepada pedagang kecil yang menyalurkan zakat kepada fakir miskin. Dan yang kedua yaitu contoh dari LKSBB, lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS. Pengertiannya yaitu LKMS adalah lembaga keuangan skala kecil yang memberikan layanan pembiayaan dan simpanan bagi masyarakat menengah ke bawah dengan prinsip syariah Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama pelaku usaha mikro dengan sistem yang bebas bunga dan berbasis bagi hasil. Contohnya yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan modal usaha dengan akad mudharabah atau ijarah. Dan yang ketiga yaitu pengadaian syariah. Pengadaian syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dengan jaminan barang atau rah berdasarkan prinsip syariah. Tidak ada bunga tetapi hanya dikenakan biaya administrasi dan pemeliharaan barang. Bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat secara halal. Contohnya, masyarakat menggadaikan emas di pengadaian syariah dengan akad roh dan membayar biaya pemeliharaan. Dan yang keempat yaitu asuransi syariah atau takaful, yang berarti adalah sistem perlindungan yang berasaskan tolong-menolong atau ta'awun antar peserta melalui dana tabarur atau tanda kebijakan. Dana yang dikumpulkan dikelola secara syariah untuk menanggung resiko bersama tanpa unsur spekulasi, riba, dan gohar atau ketidakpastian. Contohnya, peserta asuransi syariah saling membantu saat salah satu peserta mengalami musibah dengan dana tabaru. Yang kelima yaitu pasar modal syariah. Pengertiannya
adalah kegiatan transaksi surat berharga yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam, seperti tidak mengandung riba, gohar, dan maisir. Instrumen yang diperjualbelikan antara lain saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Contohnya, investor membeli saham PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah atau DES di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam yaitu lembaga pembiayaan syariah adalah institusi yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk keperluan produktif atau konsumtif dengan akad syariah seperti muamalah, ijarah, dan istihna. Tidak menghimpun dana masyarakat seperti bank, tetapi fokus pada kegiatan pembiayaan dan sewa guna usaha. Contohnya yaitu leasing mobil syariah menggunakan akad ijarah mutahiyah bit tamlik atau sewa berujung kepemilikan. Berarti dia itu meminjam barang tetapi menjadi miliknya, tidak dikembalikan kepada orang yang mempunyainya. Yang ketujuh yaitu dana pensiun syariah. Artinya lembaga yang mengelola program tabungan hari tua bagi peserta dengan prinsip syariah. Dana yang dikumpulkan diinvestasikan pada instrumen syariah sehingga manfaat pensiun yang diterima peserta bebas dari unsur riba dan haram. Contohnya, pegawai menyisihkan sebagian gaji tiap bulan untuk program dana pensiun syariah berbasis investasi halal. Yang kedelapan yaitu koperasi syariah. Artinya yaitu lembaga ekonomi yang bergerak berdasarkan azas kekeluargaan dan prinsip syariah. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam, dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau muhadharabah dalam musyarakah. Contohnya yaitu koperasi syariah memberikan pembiayaan modal kerja kepada anggotanya dengan sistem bagi hasil. Adapun fungsi LKSBB dalam ekonomi moneter yaitu sebagai intermediasi keuangan atau financial intermediation. Yang kedua, investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, pengolahan dana sosial umat. Yang keempat, perlindungan dan peminjaman resiko. Yang kelima, distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi. Dan yang keenam, sebagai pendukung stabilitas moneter. Ya, selanjutnya itu peranan LKSBB dalam ekonomi moneter sebagai alternatif kebiayaan tanpa riba. Yang kedua, meningkatkan inklusi keuangan syariah. Yang ketiga, menjaga keseimbangan uang dan sektor real. Yang keempat, yaitu distribusi keadilan ekonomi. Yang kelima, menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan yang keenam, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem ekonomi. Adapun contoh peranan LKSBB dalam dunia nyata, yaitu sebagai pengadilan syariah. Contohnya yaitu dari jenis LKSBB pengadaan syariah memberi pembiayaan mikro berbasis roh, meningkatkan peredaran uang di sektor produksi. Dan yang jelas jenis asuransi syariah atau takaful mengelola resiko ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas konsumsi dan investasi. Dari BMT yaitu menyalurkan pembiayaan bagi hasil ke UMKM, memperkuat perekonomian rakyat. Dan yang keempat, lembaga wakaf produktif mengaktifkan aset tidak menjadi aset produktif, menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang terakhir dari penjelasan saya ada implikasi terhadap kebijakan moneter, yaitu memberikan peran semakin penting dalam mendukung transmigrasi kebijakan moneter syariah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan dana masyarakat sesuai maqasid syariah. Yang ketiga, menguatkan basis ekonomi real dan moneter secara seimbang. Dan adapun kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi yaitu lembaga keuangan syariah bukan bank atau LKSBB merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi dan moneter Islam. Perannya meliputi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai keadilan, mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi kekayaan atau wuziswaf, menjaga stabilitas moneter melalui keterikatan uang dengan sektor real. Yang keempat yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, amanah, dan bebas dari praktik riba. Dengan prinsip keadilan, amanah, dan tolong-menolong, LKSBB menjadi instrumen penting dalam mewujudkan ekonomi moneter yang stabil dan berkeadilan sesuai syariat Islam.
Baiklah, terima kasih sudah penjelasan dari saya, yaitu penjelasan materi dari LKSBB atau pertemuan dari kelima. Saya Marnila Harahap pamit undur diri. Maaf ada kata yang tidak berkenan atau maaf ada kata salah dari penjelasan yang saya paparkan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.